Ada yang bilang katanya pinjaman online kita itu kalau gagal bayar sudah diasuransikan, ya. Sudah diasuransi berarti pinjamannya auto lunas. Kalau kita gagal bayar nggak apa-apa karena sudah ada asuransi. Apakah benar begitu, Bang? Simak video ini sampai habis biar kalian paham ya. Oke, saya tanya nih, apakah kalian baca perjanjian itu? Kalian bisa ngomong ini sudah diasuransikan dan kalian gagal bayar itu nggak apa-apa, kalian sudah baca belum perjanjiannya? Sedangkan perjanjian pinjaman online kalau kalian scroll-scroll ke bawah itu sangat panjang. Kadang kita nggak paham bahasa-bahasanya, ya nggak? Kita sok-sok paham atau kita emang nggak paham? Nah, jadi begini, saya jawab langsung ya. Asuransi itu hanya berlaku kalau kalian ada kecelakaan, ya. Kecelakaan, meninggal dunia, kalian tidak bisa bayar, akhirnya kalian sudah, maaf ya, sudah nggak ada lah di dunia ini. Nah, asuransi itu berjalan. Tapi buat kalian yang emang pakai asuransi itu, buat pinjaman yang tidak pakai asuransi itu, ya kalian tetap aja. Kalian mati pun itu pasti akan ditagih. Jadi jelas ya, jawabannya bukan kalian sedang gagal bayar sudah diasuransikan, tidak. Ya, perusahaan juga nggak rugi-rugi banget kalau misalnya kalian nggak bayar. Karena pendanaan dia gede, dan juga yang minjem banyak, bunganya juga untungnya banyak, yang gagal mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Yang profit juga banyak di pinjaman online itu. Satu aja kalian nggak bayar, ya kalian nggak jadi masalah. Kecuali kalau misalnya seluruh nasabah di pinjaman online itu nggak bayar sama sekali, mungkin bangkrut. Makanya perlu yang namanya galbay nasional. Kita bangkrutin pinjol itu bukan berarti kita nggak bayar, bukan. Kita bangkrutin pinjol itu bukan, yuk pinjam sebanyak-banyaknya itu nggak usah bayar, pinjam ke ilegal. Nggak begitu. Nah, permasalahan asuransi ini lucu kalau misalnya orang bilang katanya kita nggak bayar itu ya udah auto lunas karena sudah diasuransikan. Nggak begitu. Pinjaman kalian itu masih akan tercatat dan pinjaman online kalian itu kalau amit-amit yang masuk slip OJK ya udah masih akan dimasuk slip OJK. Ya, tercatat di slip OJK. Asuransi itu kalau misalnya kalian mendaftarin dan kalian emang sudah daftar di asuransinya. Di Shopee kan ada pilihan mau ikut asuransi apa enggak. Itu pun kalau misalnya ada kecelakaan, terus kalian tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, meninggal dunia, kebakaran, sebagaimana. Nah, itu asuransi itu bekerja. Tapi bukan berarti kalian sedang gagal bayar asuransi. Nah, kalau ribuan orang berpikir seperti ini, ya udah nggak apa-apa, sudah diasuransikan aja. Lah, enak banget. Orang yang gagal bayar berpikir seperti itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi begitu ya teman-teman ya. Masalah asuransi di pinjaman online bukan berarti kalian itu sedang tidak gagal bayar. Ya udah pinjamannya auto lunas, ya. Bukan auto lunas. Tapi itu pun hanya sekedar orang-orang yang pakai asuransinya. Yang saya tahu sih Shopee ya, atau mungkin di aplikasi yang lainnya. Tapi juga ada beberapa pinjam online, tapi ada juga beberapa pinjaman online yang emang tidak pakai asuransi. Tidak pakai proteksi ataupun apalah, tidak pakai seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Apapun permasalahan pinjaman online ya, saya cuma bilang tetap tenang aja. Nggak usah berpikir yang begini-begini dan begitu. Informasi-informasi tentang permasalahan gagal bayar, informasi tentang permasalahan pinjaman online, kalian mesti tahu dari sekarang ya. Bagaimana, apakah pinjaman online ini masuk penjara kah? Apakah kita nggak gagal bayar masuk pidana? Apa itu perdata? Yang mulai sekarang, edukasi tentang gagal bayar itu penting buat kalian yang sedang gagal bayar. Ya, banyakin nonton video-video seperti ini, mungkin di YouTuber-YouTuber yang lain yang membahas tentang masalah gagal bayar. Itu penting. Oke, gitu sih teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Singkat saja, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.